Bagian kuping nih yang terakhir, mohon maaf. Bagian yang terakhir, bagian kaki, banyak di antara kita yang wudhunya seperti ini nih. Ini kan keran nih. Itu banyak yang seperti itu. Mohon maaf, kalau wudhu kita enggak sah, berarti kita belum sholat. Perbaiki wudhu. Yuk adik-adik, mulai kita dari perbaiki yang sederhana. Adik-adik mau menjadi prestatif? Lihat. Mau jadi prestatif? Kita belajar kepada salah seorang mahasiswi termuda se-Indonesia. Pak Ivan, waktu itu saya baca di sebuah surat kabar atau di portal website, seorang mahasiswa termuda se-Indonesia umur 15 tahun. Adik-adik, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan berbeda dengan kebanyakan anak-anak seusianya yang dia lakukan. Apa? Ketika anak-anak yang lain bangun, ketika anak-anak yang lain belajar sampai larut malam, dia tidak begitu caranya. Caranya bagaimana? Dia bangun di sepertiga malam, dia baca Quran, belajarnya nggak usah lama, tapi rutin tiap malam, dia jemput waktu tahajud, dia jemput waktu subuh, akhirnya apa? Menjadi mahasiswa termuda se-Indonesia dengan cara belajar seperti itu. Cari jalan yang berbeda, hasilnya berbeda, betul? Kalau jalan kebanyakan, ya hasilnya kebanyakan orang macet, ya kita kena macet, betul? Cari jalan yang beda, cari jalan alternatif. Ternyata banyak orang yang ikutin jalan alternatif itu sehingga macet juga. Enggak, maksud saya adalah cari jalan yang berbeda. Dekati Allah di sepertiga malam. Adik-adik, hasilnya akan beda. Betul? Yuk. Pertama adalah, apa kata yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah perbaiki akhlak. Kaidan, kasih tahu saya kalau waktunya habis. Biar saya nanti nggak rem mendadak. Adik-adik, mulai dari mana kata akhlak saya harus diubah? Ku mulai dari diri sendiri. Nggak usah nyuruh orang lain, kita suruh diri sendiri dulu, betul? Ku mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil apa itu? Yang sederhana. Tabasyumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Yang paling kecil, paling sederhana, senyum aja dulu. Ke orang kanan, kiri, depan, belakang, senyum aja. Kenapa senyum? Senyum tanda kebahagiaan, tanda kesyukuran, tanda keimanan, tanda persaudaraan. Bapak dan Ibu, mohon maaf, senyumlah maka kita akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru tersenyum. Wa itazana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Bapak dan Ibu naik pesawat, begitu naik pesawat, mohon maaf, apa yang dikatakan pramugari? Enggak ada pramugari yang bilang begini. Apa sebelah sana, Bu? Sana. Enggak. Selamat datang di Alfamart. Senyum. Mohon maaf, kenapa ada tawuran? Kenapa ada perkelahian? Awalnya tidak mau saling tersenyum. Enggak ada tawuran sambil tersenyum kan? Ayo, awas ya. Aku sambit ya. Boleh disambit? Tidak boleh. Mulailah tersenyum. Mohon maaf, menurut sebuah penelitian, orang yang tersenyum itu 8 dari 10 orang yang dikasih senyuman, 8 orang akan bahagia hatinya, akan jatuh hatinya. Kalau nggak percaya, ibu-ibu pulang dari sini sampai rumah tersenyum aja, Bu. 80% orang yang kita temui akan bahagia hatinya. Berarti ibu-ibu udah sedekah. Adik-adik yang laki-laki sholat Jumat, kotak amal lewat. Aduh, uangnya nggak ada nih, tapi aku harus sedekah. Bukan berarti adik-adik sedekahnya pakai senyuman, kotak amal lewat disenyumin. Bukan begitu deh, ya. Tetap harus pakai uang, ya. Karena masjid tidak bisa dibangun dengan senyuman, ya. Pakai semen, pasir, asbes, ya. Bu, mulai dari tersenyum. Lalu apa yang kedua? Mulai dari mendoakan orang lain dengan cara hal yang paling sederhana, ngucapin salam. Apa adik-adik? Salam. Masuk rumah, assalamualaikum. Masuk sekolah, assalamualaikum. Masuk masjid, assalamualaikum. Masuk musola, assalamualaikum. Masuk angin, dikerokin. Ya iya, masuk anginnya, assalamualaikum. Assalamualaikum angin, silahkan masuk. Assalamualaikum. Kenapa? Itu doa. Bangsa Indonesia harus saling mendoakan hari ini dengan cara apa? Yang sederhana, ketemu, assalamualaikum, salam. Rasulullah itu pribadi yang sangat mulia, tapi selalu mengucapkan salam lebih dulu. Pahala salam itu ada 70, 69 bagi yang mengucapkan di awal, yang satu pahala buat yang menjawab. Coba lihat, luar biasa. Yuk, mulai tebarkan salam. Assalamualaikum. Yang ketiga, biasakan sapa. Apa? Menyapa orang. Ibu-ibu lagi duduk di KRL, tanya teman yang di samping kanan dan kiri. Kalau ibu-ibu diam, itu seolah-olah dunia jadi sempit. Tapi kalau ibu tanya ke kanan, tanya ke kiri, ibu mau kemana? Oh, saya mau ke Tanah Abang. Ibu
Saya ke Tamrin City. Oh, sini anak-anak kecil, adik-adik belajar bertanya juga, belajar menyapa. Ibu mau kemana? Ke Tanah Abang. Adek mau kemana? Tanah Ade. Kita kan abang ade. Oh, adik-adik menyapa. Oh ya, mulai biasakan menyapa orang. Kita nggak kenal samping kanan kita, nggak kenal samping kiri kita. Kita tanya, siapa namanya? Tanya, rumahnya di mana? Oh, rumah aku ditinggal. Oh enggak, maksudnya alamatnya. Oh alamatnya. Bu, biasakan menyapa orang. Adik-adik, lagi naik sepeda, goes. Lagi goes. Depan rumah teman kita. Oh ini rumah teman saya nih, ada ibunya. Kering, ibu permisi. Ibu itu seneng banget hatinya. Anak kecil menyapa orang tua. Siap semuanya? Senyum, salam, sapa. Apalagi sopan, mulailah sopan. Dengan cara apa? Mohon maaf, saya kasih contoh sederhana sekali. Dek, tolong, itu. Nah ini kurang sopan bu. Ternyata, oh katanya. Ini hanya contoh ya bu ya. Ibu kaget. Oh, maaf, ini contoh tidak sopan. Kenapa? Rasulullah kalau nunjuk orang, maaf ya, tangannya selalu terbuka, tangannya seperti ini, bukan dengan seperti ini. Maaf ya dek. Tolong. Nah ini kurang sopan. Tapi mohon maaf, adek boleh digeser sedikit. Nah tangannya seperti ini. Ibu-ibu datang ke Blok A Tanah Abang. Coba, maaf, begitu sopannya mereka. Boleh ibu, silakan kakak. Boleh kakak dilihat, silakan kakak. Nggak ada yang kakak itu coba tolong lihat. Harus sopan. Dek, maaf ya, kalau adik-adik upacara bendera, dulu waktu kita sekolah di sekolahan, misalnya maaf ya, kalau upacara bendera, coba lihat, Pak Babinsa misalnya, punten ya Pak, kalau kita misalnya hormat kepada bendera ini di sekolahan, kepada pembina upacara hormat, gerak, pasti tangannya terbuka Pak. Coba mohon maaf ya, kalau adik-adik pada pembina upacara hormat, gerak, ini gak sopan. Iya serius, ini gak sopan. Betul Pak Babinsa? Ini nggak sopan. Tangannya terbuka. Kenapa orang suka sekali kepada Rasulullah? Rasulullah itu selalu tangannya terbuka untuk siapapun yang datang kepada beliau. Maaf ya, adik-adik mau pergi, mau jalan-jalan. Teman-teman, aku berangkat dulu ya. Dadah. Tidak, tapi tangannya harus begini. Betul? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini nyamuk banyak banget. Kata nyamuk, nggak kena, karena cuma satu. Baik, kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah. Nggak bunyi. Coba 2, 3, 4. Terbuka tangannya. Beda. Maka tangannya yuk biasakan seperti ini. Adek maaf, toilet sebelah mana? Oh bapak silahkan lurus belok kiri, belok sungai, belok kiri di situ pak, toilet. Adik-adik lagi jalan, adek mana? Masjid sebelah mana? Bapak lurus belok kanan, nah di sana masjid. Katoi bagaimana kalau saya nunjuknya begini? Itu boleh, tetapi memang itu adat kita. Kalau Rasulullah mencontohkannya tangannya begini. Kalau adik-adik tanya, adik-adik ketemu orang, dek maaf, toilet sebelah mana ya? Lalu adik-adik bilang, sebelah sana pak, bapak ke sana. Lalu kata bapak itu, dek kamu kalah, disangkanya ngajakin sweet. Tangannya terbuka, enak loh. Maaf ya, adik-adik misalnya di sini ada bank, perusahaan-perusahaan besar nih, mulai dari security, maaf Pak Babinsa dan teman-teman yang lain, mulai dari security, mereka tuh udah bilang begini, silahkan bapak, tangannya tuh seperti ini terbuka. Silahkan, dan mereka tersenyum. Kenapa? Agar orang jadi loyal, agar orang jadi setia kepada perusahaannya. Coba kalau security-nya cemberut. Pak, maaf, saya mau nabung di sini. Mau nabung? Masuk. Pak, bapak kerja di sini. Iya, kenapa? Kamu mau kerja juga? Orang nggak suka, tapi orang suka dengan yang lembut. Maaf, ini apa nih namanya? Ini yang nyala nih apa namanya? Adik-adik tahu laron? Di bahasa Tangerang saya, rumah saya di Serpong, itu namanya siraru. Tahu siraru? Siraru temennya si Rere, main ke rumah si Rara. Ya. Maaf ya, maaf tahu siraru ya? Laron tahu laron? Mohon maaf bapak.